Halo, kembali lagi dengan video haul. Kali ini saya mau tunjukin eh, belanjaan online yang sudah saya terima, dan mungkin sempat saya tunjukin juga waktu saya pesennya ya beberapa waktu yang lalu. Dan ya, saya cukup puas dengan hasil belanjaan saya karena waktu selama lockdown kan toko-toko tutup, dan ada beberapa yang memang saya perlu gitu ya, tapi ternyata namanya perempuan kadang-kadang godaan itu apa ya, kayak saya ya, khususnya saya cenderungnya suka kayak canduan gitu ya. Jadi kalau udah mulai sama sesuatu tuh nggak bisa berhenti gitu. Nah, itu yang terjadi ya, akhirnya saya belanja banyak banget gitu ya. Tapi untungnya ini semua kebanyakan ya. Sebelumnya saya sempat pesen tas yang baru karena saya belum tahu waktu itu ada second hand online shopping gitu. Maksudnya uh, barang-barang bekas yang bisa kita beli secara online. Saya dulu belum tahu gitu. Jadi saya beli baru dan itu saya nyeselnya karena ya namanya barang baru ya, memang kondisinya bagus tapi uh, harganya buat saya uh, masih kemahalan, dan ini bertentangan sama prinsip hidup saya yang berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi sampah gitu ya. Jadi kalau kita beli baru kan itu kan berarti mendukung produksi massal yang sifatnya nggak ramah lingkungan gitu. Jadi ini eh, nggak cocok gitu sama prinsip hidup saya, karena saya lebih mendukung belanja barang bekas yang mana itu bisa mengurangi produksi sampah ya, yang makin lama makin numpuk dan itu bakalan jadi masalah besar buat bumi ini ya, buat dunia tempat kita tinggal gitu, khususnya buat anak cucu kita. Karena mungkin kita nggak pikir sampai ke situ, tapi itu memang sudah jadi masalah yang mana kayak produksi baju-baju yang uh, sifatnya cepat, dan itu banyak menggunakan tenaga kerja yang dibayar dengan tidak semestinya gitu ya. Seperti anak-anak atau wanita atau para pekerja yang seperti di Indonesia ya, di negara-negara berkembang dibayarnya itu upahnya sangat-sangat minim gitu, nggak sebanding sama harga jual baju itu yang kayaknya dimanfaatin gitu sama sama produsen atau merek-merek tertentu gitu ya, yang kayak apa ya, pokoknya buat saya itu nggak cocok gitu. Saya nggak mau mendukung gitu. Jadi makanya saya berusaha sebisa mungkin gitu nggak beli baju baru gitu ya. Kalau perlu beli baju itu pengennya saya ya baju-baju bekas. Itu sengaja karena itu sangat membantu gitu ya buat melestarikan lingkungan gitu. Kalau kita mau bikin sesuatu yang bisa kita bikin gitu untuk kebaikan bersama, kenapa enggak gitu. Itu prinsip saya. Oke, kebanyakan ngomong, saya mau tunjukin nih contohnya. Ini saya sangat menyesal. Ini tidak terlalu mahal. Ini saya beli di Wish ya, online shopping yang dari produk Cina ya. Harganya memang murah. Ini sekitar 12-13 euro, sama biaya pengiriman mungkin sekitar 20 euro. 20 euro itu mungkin ya sekitar 300 ribuan kalau dirupiahin. Tapi sekali lagi ini tidak ramah lingkungan. Ini bisa dilihat, ini bukan kulit asli. Saya pikir tadinya ini kulit asli gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin dengan harga segitu dapat kulit asli kan. Jadi ini saya yakin ini imitasi gitu. Walaupun ada banyak pencinta pencinta hewan yang sangat menentang penggunaan kulit hewan untuk produksi fashion, mereka lebih suka pakai produk bahan kulit imitasi ya. Mereka sangat tidak mau pakai produk-produk kulit atau bulu-bulu binatang ya.
Itu dulu juga saya belum tahu, tapi ya, kenapa saya tidak senang sama ini, selain saya beli baru dan artinya saya mendukung produksi produksi fashion yang tidak ramah lingkungan. Ternyata ini juga tidak, walaupun model dan warnanya saya suka, tapi nggak nyaman dipakainya. Saya pernah pakai satu kali ke tempat kerja, waktu saya jalan kaki ke tempat kerja, dan ini terus nyerosot gitu ya. Aduh, pokoknya kalau ini ribet deh. Jadi kalau buat jalan ribet, kemudian lagi nyerosot lagi gitu. Jadi karena licin ya, dan saya memang belum biasa pakai tas yang kayak model begini. Saya biasanya diselempang kan, dan akhirnya kemungkinan besar saya nggak pakai gitu, mungkin sekali-sekali aja gitu saya pakai. Tapi kalau buat sehari-hari yang terus dipakai itu sangat-sangat tidak nyaman. Jadi artinya ini bakalan mubazir ya produk ini. Nah, yang lain yang saya beli baru itu dari Amazon. Kalau ini saya pakai tiap hari ya, saya pakai buat kerja karena muat banyak. Dan juga ini bahannya bukan kulit ya, ini cuma tahan air gitu ya. Jadi kalau buat kerja tuh kita perlu tas yang gampang dibersihinnya gitu. Kalau kena hujan juga nggak apa-apa, tinggal lap gitu kan. Dan ini harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 20 euroan, sekitar 300 ribuan. Tapi ya ini kepake. Kalau ini memang setiap hari saya pakai buat kerja ya, buat saya harus bawa bekal kalau kerja tuh, harus bawa masker gitu kan. Jadi kalau ini praktis dan enak buat dibawa ke tempat kerja. Ya ukurannya pas gitu ya. Dan sayangnya aja saya belinya baru gitu. Jadi saya waktu itu belum tahu saya bisa beli tas bekas. Dan saya baru tahu juga waktu teman saya ngasih tahu, oh nanti juga ada teman-teman dari Jerman mau bikin online apa ya, belanja online gitu ya, teman-teman yang banyak tas-tasnya tuh bermerek semua gitu, yang cuma 1-2 kali pakai. Tapi buat saya itu kemahalan gitu. Saya bukannya, tapi ada juga sih yang masih terjangkau harganya ya, tapi saya udah terlanjur waktu itu pesen di Amazon, jadi udah terlanjur, ya udah gitu. Saya akhirnya stop yang harga di atas 20 euro itu. Saya nggak berani gitu ya, buat yang suka koleksi tas gitu ya. Mungkin kalau beli yang pre-loved atau second hand itu masih lebih untung gitu daripada beli baru gitu ya. Saya lihat-lihat juga teman-teman saya pada belanja gitu ya di online shopping yang second hand, yang pre-loved itu, merek-mereknya keren-keren gitu ya. Pengen sih, tapi ya untuk budget saya belum mampu gitu. Tapi ternyata saya dapet di second hand online shopping yang di Jerman. Saya dapat satu tas bermerek yang lumayan kondisinya dan juga harganya di bawah 20 euro. Sebenarnya dia tulis waktu itu minta harganya 20 ya, tuh saya tawar iseng-iseng aja gitu. Saya tawar, saya belum pernah dalam hidup saya tuh punya brand merek yang lumayan terkenal tapi original gitu. Saya nggak mau juga beli ya, sah-sah aja sih kalau kualitasnya bagus ya, tapi kayaknya gimana ya kalau kita beli tas yang merek terkenal tapi imitasi, kayaknya gimana gitu. Sebisa mungkin sih gitu saya nggak mau gitu, sebisa mungkin ya. Padahal dulu juga saya bisanya ya beli-beli tas KW gitu kan, nggak apa-apa sih. Cuma kalau bisa saya pengen banget punya yang original satu aja gitu. Akhirnya saya lihat, terus saya iseng-iseng saya tawar ya, dari 20 euro sekitar 24, atau dia kayaknya nawarnya 24 euro waktu itu deh. Terus saya iseng-iseng saya tawar 17 gitu. Dikasih. Ya udah, sama ongkos kirim ya paling sekitar 20 euroan gitu ya, masih masuk budget saya. Jadi ini tasnya, ini merek Guess ya. Kenapa saya suka? Karena ini memang model-model tas yang biasa saya pakai kan, yang bisa diselempang.
dan warnanya juga netral. Jadi ya kebetulan saya dapat gitu, dan kondisinya masih mulus, masih bagus, dan juga uh, menurut saya sih ini original ya. Saya nggak tahu juga, saya kurang tahu tentang tas-tas, tapi biasanya kalau di Jerman kan orang nggak mungkin jual yang KW-KW gitu ya. Tuh. Jadi saya senang banget saya dapat produk yang second hand tapi masih berkualitas dan original. Saya seneng gitu pasti dapat gitu. Jadi walaupun saya udah nggak perlu tas lagi, udah kebanyakan sebenarnya, tapi namanya perempuannya kadang-kadang godaannya tuh kalau lihat yang sesuai dengan selera, sesuai dengan hati, kayaknya pengen gitu. Ya udah, saya pikir satu-satunya kesempatan saya bisa punya ini, ya udah saya ambil, dan harganya juga nggak mahal ya. Nah terus saya lihat lagi, ada dia kasih harga tas yang lumayan merek bagus ya. Kalau di Jerman ini lumayan ya merek ini, merek apa ya, Anna Field, dan saya lihat-lihat kayaknya ini bahannya juga bagus gitu, kayak nggak tahu kulit asli atau bukan, tapi modelnya lumayan simple ya, sesuai yang selera saya. Tapi cuma ini saya bakalan nggak bisa sering pakai, ini terlalu kecil ukurannya. Tapi dengan harga 1 euro, dimana saya nggak tergoda. 1 euro loh, murah kan. Tuh dalamnya juga masih mulus. Jadi paling kalau buat jalan-jalan gitu ya, kalau buat kumpul-kumpul sama temennya, sekarang sih belum bisa kepake ya, karena nggak pernah kumpul-kumpul lagi, nggak pernah kemana-mana kan, lockdown masih. Di Inggris sudah ini ya, udah dibuka lockdown, tapi di Jerman masih ternyata. Aduh, benar-benar jenuh ya. Ini 1 euro, 1 euro saja. Bukan jualan ya, ini saya beli. Yang jual orang lain, dan ini kemarin sampai paketnya, saya seneng ya. Jadi itu oh ya, yang saya beli juga di toko barang bekas waktu kemarin buka, ini juga belum sempat saya pakai karena kapan saya arisan nggak pernah atau ngumpul sama ibu-ibu nggak pernah. Tapi ini lumayan ya, yang kemarin saya kasih tahu harganya 3 euro ya. Kapan-kapan kalau udah bisa kumpul-kumpul lagi, mungkin yang mau ketemuan gitu ya. Kalau tapi saya lebih suka pakai yang itu sih, selempang. Ini juga buat saya pakai buat ke gereja. Kalau yang ini saya beli di Wish, harganya juga sekitar segituan, 20 euroan ya, sama. Kalau ini lagi-lagi saya tidak terlalu senang dengan sama diri saya sendiri, karena ini saya beli baru dan tidak ramah lingkungan ya. Ini juga bahannya kayak plastik gitu ya, tapi ya lumayan karena saya suka modelnya. Dan walaupun kata suami saya, ini kamu model nenek-nenek, kamu sukanya seleranya model nenek-nenek ya, ya biarin aja, saya bilang. Saya juga udah hampir nenek-nenek. Karena model kayak begini tuh klasik ya, jadi bisa dipakai sampai kita tua gitu kan. Kalau kita udah umur di atas 40 tuh udah nggak cocok lagi kali ya pakai model-model tas yang dulu saya suka banget kan, model-model tas yang kekanak-kanakan, yang ke remaja-remajaan gitu. Sekarang kan udah ibu-ibu menjelang nenek-nenek kan, jadi ya udah gitu. Yang saya suka ini strukturnya, dia tas ini punya struktur ya, bagus. Jadi bentuknya tuh nggak meleot-meleot gitu, jadi bener-bener stabil gitu ya, kayak begini. Jadi buat taruh Alkitab gitu kan, yang berat gitu kan, dia kuat dan dia cocok gitu. Saya pakainya seminggu sekali aja. Apalagi yang lain udah ya, itu tas.
Oh ya, ternyata di toko second hand online ini yang jadi langganan saya bukan cuma bisa beli tapi juga saya bisa jual ya. Jadi ada beberapa yang mungkin nanti bakalan saya jual di toko ini. Tapi saya cuma harus bikin foto, terus harus ngirim kalau ada yang beli. Ada banyak baju-baju saya yang saya dulu beli, tapi waktu saya baru-baru di Jerman 7 tahun yang lalu mungkin, atau 10 tahun yang lalu, sampai sekarang saya nggak pernah pakai sekalipun karena baju ini terlalu ketat gitu ya. Saya nggak nyaman gitu, nggak pede pakainya. Jadi mungkin bakalan saya jual di uh, toko online ya, daripada bertahun-tahun, udah 10 tahun di lemari nggak pernah dipakai. Buat apa kan, mendingan dijualin gitu kan, atau disumbangin. Ini juga jaket ini saya beli di pasar luar, masih bagus kondisinya, tapi dia kancingnya terbalik. Jadi kalau mau ngancingin tuh harus dari bawah ke atas. Aduh, ribet banget dah. Mau dibuang sayang ya, mau dikasih orang nggak ada yang mau. Saya mau coba pasarin, saya mau coba jual di toko online, tapi ini kayaknya udah nggak ada nih settingnya, entah apa yang terjadi. Oh ya, kalau mau jualan itu kita harus jujur ya, ngasih tahu kondisinya gitu ya, kondisi barang ini. Bilang misalnya ada kayak semua yang saya beli barangnya, mereka kasih tahu tuh kalau ada kerusakan. Ada juga sih penjual yang nggak jujur, yang nggak ngasih tahu kondisi barang yang benar-benar itu betul-betul mengecewakan ya. Jadi kalau misalnya settingnya rusak atau ada noda atau ada cacat sedikit, itu harus kasih tahu semua gitu ya. Ini settingnya udah kagak ada tapi masih bisa dikancingin begini kan, dan suami saya nggak suka sama jaket ini. Jadi karena saya sebagai istri, walaupun saya tipe orang yang kurang nurut ya, maunya suka-suka saya, tapi saya tahu tanggung jawab saya sebagai seorang istri harus dengar juga kata suami saya. Jadi apa yang suami saya nggak suka tuh, saya sebisa mungkin saya berusaha untuk ngikutin gitu ya. Kalau saya harus buang atau nggak pakai lagi ya, sebisa mungkin gitu saya nggak pakai lagi gitu. Jadi ini salah satu yang bakal saya singkirkan dari lemari saya karena makan tempat juga ya. Dan terus saya belanja banyak banget, tapi semua ini harganya cuma sekitar 1 euro atau 2 euro. Jadi nggak mahal-mahal banget ya. Dari mana saya bingung juga. Ternyata saya banyak banget beli atasan ya. Atasan ini enak banget ya. Dia buat suhu di Jerman yang seringnya dingin ya. Jadi ini benar-benar sangat hangat ya, buat kayak sekarang tuh masih dingin, masih 2 derajat paling tinggi gitu ya. Tapi mungkin bakalan lebih hangat lagi. Jadi saya beli juga banyak. Ini 50 sen malah. Ini kayak begini, atasan begini, simple aja, yang nggak usah disetrika, tinggal masuk blus gitu. Ini juga 50 sen kan, buat musim semi cocok, buat musim panas adem, nggak harus disetrika, tinggal masuk ya, begini ya. Buat ibu-ibu, mama, tipis bahannya ya. Kalau musim panas tuh saya suka pakai yang begini. Ini juga nanti saya tunjukin ke bagaimana kalau saya lagi mood tunjukin bagaimana saya ini juga 50 sen atau 1 euro kayak gitu semua. Bagaimana saya memadu badankan saya lagi males pakai gonta-ganti. Ini kalau buat suasana formal gitu, kalau mau ke gereja gitu ya. Ini kaos-kaos biasa. Saya banyak banget saya beli yang warna-warna pink dan krem dan warna-warna
beige gitu ya, kayak begini-begini saya lagi suka ya, saya lagi ngikutin tren karena saya sering ya nonton YouTube ahli-ahli fashion gitu. Saya ngikutin mereka karena saya kan sama sekali buta kan tentang masalah kayak begini. Dan suami saya tuh sering mengeluh ya bahwa saya itu kekurangannya nggak fashionable. Saya itu sangat-sangat nggak peduli sama mode sama fashion. Pokoknya yang penting baju itu saya beli murah dan enak dipakai gitu ya, nggak ribet, nggak harus disetrika, tinggal blus gitu ya. Udah saya pakai. Ternyata ini mengganggu suami saya. Jadi tanggung jawab saya sebagai istri itu saya harus menyenangkan suami saya kan. Jadi apa yang bikin suami saya bangga gitu ya, yang dia seneng liatnya itu saya harus harus berusaha ke situ kan. Jadi walaupun saya di depannya pura-pura cuek, tapi sebetulnya saya uh, sadar bahwa itu kekurangan saya yang harus saya perbaiki, yang harus saya belajar gitu ya, bagaimana berpakaian sesuai dengan selera suami saya karena saya statusnya istri kan. Jadi saya lihat-lihat banyak sekali YouTube ahli-ahli yang di bidang ini, dan ya katanya sih tren tahun ini itu warna-warna yang lembut, yang pastel, terus yang natural kayak warna coklat, beige, warna-warna kulit gitu. Jadi akhirnya saya berburu lah di toko online barang bekas ya, kayak warna-warna begini ini cuma 1 euro ya, tapi kayak begini tuh bisa buat formal, bisa buat santai, bisa di Jerman dipakai kalau musim panas, terus bisa buat di Indonesia juga kalau tinggal di Indonesia. Jadi nggak rugi lah gitu karena saya belinya juga murah kan. Kelihatannya biasa aja ya, tapi justru kalau model yang simple, warna yang biasa, yang natural itu keren banget kalau tahu cara memadu-madankannya. Itu saya belajar dari para YouTuber luar negeri khususnya ya. Dan ini sebetulnya sangat tidak cocok dengan tren, tapi karena ini merek bagus dan bahannya juga organic cotton, jadi harganya juga cuma nggak tahu 1 euro atau 50 sen. Jadi saya beli aja gitu. Dan ini juga tipe baju yang saya suka ya, yang nggak perlu disetrika dan nyaman dipakai, ringan buat di Indonesia atau buat di Jerman musim panas itu ya. Kalau lagi males milih baju tinggal tarik satu blus gitu kan, nggak harus dipadu-padankan segala macam, tinggal pakai jeans atau ya ini cocoknya pakai jeans ya. Kalau dingin nanti tinggal kasih blazer atau jaket yang nggak terlalu ribet gitu. Jadi udah saya beli aja walaupun terlalu rame ya. Saya agak menghindari sekarang model-model yang model print atau model yang terlalu banyak pola yang rame gitu. Saya lebih suka yang polos-polos kayak begini sekarang karena lagi tren katanya. Dan sesuai juga sama umur kali ya. Walaupun saya seneng juga ya sama model-model gitu ya, nenek-nenek yang yang umurnya sudah lanjut tapi masih stylish, masih berani gitu pakai baju yang ngejreng-ngejreng gitu, saya kagum juga loh. Tapi mungkin sesuai dengan pelajaran yang saya dapat dari para YouTuber, dari para ahli mode, katanya itu sah-sah aja, tapi itu bukan tipe classy gitu. Karena suami saya kan sukanya model-model classy, jadi saya menghindari gitu model-model yang tidak classy katanya gitu. Jadi model-model yang classy itu yang netral, hitam, terus kayak begini tuh warna-warna gelap gitu ya, biru biru dongker, hitam, abu-abu, itu cenderung kelihatannya classy menurut ahli mode, bukan menurut saya. Saya cuma membagikan kembali apa yang saya dapatkan informasi dari para ahlinya ya. Jadi
kalau di Indonesia dulu ada Peragawati ya, yang punya sekolah kepribadian ya. Mungkin ada yang tahu generasi saya. Nah, untuk orang-orang kaya gitu ya, kayak di Cina itu mereka juga anak-anaknya dikirim ke sekolah-sekolah kayak gitu untuk belajar etiket, belajar mode segala macam, tata cara berpakaian, tata cara makan, tata cara berjalan. Nah, untuk kita yang gak, yang receh ini, untuk kita, tapi kita pengen belajar gitu kan, hal-hal kayak begitu pengen tahu juga ya, ada sekarang, nggak usah harus bayar mahal masuk ke sekolah kepribadian kayak begitu, ada sekolahnya di YouTube ya. Itu juga saya salah satu apa ya, pemirsa setia dari sekolah kepribadian yang uh, di dibikin sama YouTuber luar negeri ya, YouTuber Swedia dulu. Dia ganti nama sekarang, namanya jadi Ana apa gitu. Tapi saya ikutin terus dia punya video dan saya belajar banyak juga bagaimana berpakaian atau bersikap sebagai perempuan yang berkelas. Maklumlah kita kan kalangan kalangan apa ya, ekonomi lemah, jadi boro-boro gitu kan, boro-boro tahu yang kayak begitu. Cuma kan tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Saya tipe orang yang selalu suka belajar ya. Dan sekarang saya seneng karena bisa belajar banyak dari YouTube, ada banyak sekali informasi ya, dan gratis ya, modal wifi aja, modal internet dari rumah. Jadi saya nggak suka ya nonton kayak apa ya namanya, video-video yang kurang kurang apa ya, kurang mendidik gitu. Yang saya prihatin, banyak sekali anak-anak sekarang gitu ya yang hobi nonton YouTube yang kontennya tuh sama sekali tidak mendidik gitu ya. Jadi sangat-sangat disayangkan gitu kalau kita uh, mungkin kita bikin konten sebagai YouTuber yang mungkin buat orang banyak tuh menarik gitu ya, tapi kalau nggak mendidik, buat menurut saya kayaknya apa ya, nggak baik gitu. Sayang banget gitu bahwa anak-anak kita lebih tertarik nonton konten-konten yang tidak bermutu daripada konten-konten yang edukatif gitu. Sayang banget gitu. Padahal sekarang di YouTube itu orang bisa belajar banyak hal yang sangat-sangat bermanfaat gitu. Buat saya sih YouTube ini sebagai sarana untuk saya menimba ilmu gitu ya, memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, pengetahuan sebanyak-banyaknya yang dulu tuh saya nggak bisa dapatkan karena keterbatasan, berbagai keterbatasan. Sekarang saya senang banget gitu bisa belajar banyak. Oke, itu cuap-cuap saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya juga nggak mau terlalu panjang videonya, nanti yang nonton bosen. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.